Selamat Ginting, silakan Pak. Ya, saya Selamat Ginting. Pertama kali kenal dengan Pak Suryo Prabowo saat saya menjadi wartawan liputan di Timur Timur tahun 95. Saat itu saya ingin bertemu dengan Santana waktu itu. Minta izin kepada Danrem, Kolonel Simbolon. Pak Suryo Prabowo kebetulan sebagai Kasrem waktu itu. Nah, pada saat beliau dilantik menjadi Wagub, kebetulan kami diskusi beberapa hari setelah itu, saya sampai membuat prediksi. Kok sayang sekali ya, salah satu perwira terbaik TNI diparkir atau dikorbankan menjadi wakil gubernur. Memang secara pangkat dalam waktu dekat akan menjadi brigjen, tapi saya pikir ini bahasa Betawinya mak dikipe gitu. Ini sialan juga nih, ke orang seperti ini dikorbankan. Mengapa? Karena saya pikir begini, waktu itu diskusi dengan teman-teman di press room Depdagri, apa iya Pak Suryo Prabowo lulusan terbaik Akmil atau Akabri 1976 bisa berkolaborasi dengan gubernur yang mohon maaf waktu itu kurang makan bangku sekolahan. Ini jangan-jangan nanti kerja sendirian dan akhirnya nggak akan bisa bekerja sama, dan kita khawatirkan itu akan menjadi korban. Nah, kemudian saya juga waktu itu berdiskusi dengan teman-teman, siapa yang salah ketika Timur Timur lepas. Saya langsung berpikir tidak ada anak buah yang salah, yang ada adalah komandannya. Dalam hal ini saya menyalahkan dalam tanda petik Jenderal Wiranto sebagai Pangap. Bagaimana mungkin begitu ya, laporan intelijen meyakinkan bahwa pro Indonesia akan menang dalam referendum. Logika berpikirnya begini, ketika orang ditawarkan apakah ingin di rumah kos atau rumah sendiri, jawabannya pasti rumah sendiri. Burung walaupun ditawarkan di sangkar emas, tapi dia akan memilih di luar sangkar emas sendiri. Jadi saya waktu itu berpikir memang yang salah Jenderal Wiranto. Saya pikir apa naif sekali berani memutuskan referendum karena belajar dari pengalaman bagaimana kita merebut Irian Barat. Pada saat itu logikanya kalau secara militer kemungkinan kita kalah. Tapi dalam diplomasi tentu kita menang. Nah, kekalahan di Timur Timur menurut saya juga adalah betapa lemahnya diplomasi kita, betapa lemahnya intelijen kita. Akhirnya kita harus kembali ke belakang ketika para pendiri bangsa kita ingin menentukan wilayah Indonesia itu harus yang seperti apa? Apakah bekas daerah Hindia Belanda atau seperti apa? Waktu itu Muhammad Hatta juga berpikir seharusnya Timur Timur juga masuk ke wilayah kita karena masih satu rumpun dengan NTT. Tapi karena waktu yang mendesak, ya sudahlah untuk sementara Hindia Belanda dulu. Nanti satu saat setelah kita dapat pengakuan kedaulatan dan lain-lain, itu harus kita ambil. Jadi saya bisa memahami pada saat 1975-1976 kita bisa mengintegrasikan Timur Timur dalam wilayah Indonesia. Saya kira itu. Kemudian kebetulan beberapa kali juga saya diskusi dengan Pak Suryo Prabowo. Terakhir kebetulan saya, Pak Suryo Prabowo dan Pak Indroyono Susilo Sudarman diminta memberikan pembekalan kepada Pasis Seskuat akhir 2023 lalu. Jadi beberapa kali juga interaksi di televisi untuk membahas
masalah-masalah militer. Saya kira itu yang bisa saya ungkap, dan alhamdulillah akhirnya juga Pak Prabowo, Suryo Prabowo tidak menjadi wagub dan karirnya maju. Terima kasih. Terima kasih, Bang. Terima kasih ya, ini masukan atau pertanyaan apa-apa enggak, tapi